Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4736. Setelah itu, Stella tidak ingin Charlie terus direpotkan dengan topik yang diangkatnya. Jadi dia berkata, "Omong-omong, Tuan Wade, saya meminta seseorang membeli 2 rumah di Jalan Shisun. Jika Anda sering datang ke Hong Kong di masa depan, Anda juga akan memilikinya. Tempat yang nyaman untuk tinggal, ketika upacara selesai, apakah Anda ingin saya tunjukkan?" Charlie bertanya dengan heran, "Mengapa kamu ingin membeli rumah di Shisun Road?" Stella tersenyum dan berkata, "Ini terutama untuk kenyamanan masa depan. Bagaimanapun Hong Kong juga merupakan kota metropolitan internasional. Tidak dapat dihindari untuk datang ke sini untuk memperluas bisnis atau berpartisipasi dalam KTT. Dan perasaan menginap di hotel tidak senyaman rumah sendiri." Setelah berbicara, dia menambahkan, "2 rumah itu sangat besar. Saya membiarkan orang membelinya atas nama kelompok, dan mengatur seseorang untuk merenovasinya setelah rumah dikumpulkan. Jika kamu datang di masa depan, kamu dapat memilih satu set untuk pindah kapan saja." Tidak seperti orang lain, Stella bisa mengatakan bahwa dia membeli rumah untuk Charlie. Tapi dia tidak pernah mengatakannya. Masalah yang disajikan kepada Charlie sangat berbeda. Lagi pula, dia tahu bahwa bagi Charlie, nilai sebuah rumah sudah bisa diabaikan. Dan dia tidak perlu memberinya hadiah seperti itu sama sekali. Itu hanya akan menambah masalahnya. Dalam kesadaran Charlie, jika Stella bersikeras memberikan rumahnya, dia pasti akan menolaknya. Lagi pula, tidak ada alasan untuk menerima hadiah dari orang lain tanpa alasan. Belum lagi Stella datang ke Hong Kong kali ini untuk membantunya. Dia belum memberinya hadiah, jadi bagaimana dia bisa menerima hadiah darinya? Namun, Stella dengan terampil menghindari rasa malu memberikan sesuatu. Tapi itu juga membuat Charlie tidak bisa menolak. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke. Jika saya datang ke Hong Kong di masa depan, saya akan meminta Nona Fei untuk membantu saya mengaturnya." Stella tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, serahkan saja padaku untuk mengaturnya." Masuk ke Jalan Shisun. Pada saat ini, di kedua sisi Jalan Shisun, mobil wartawan media sudah diparkir. Stella melambat dan melaju perlahan ke villa baru yang dibeli Gerard. Karena Gerard menyapa terlebih dahulu, mobil mereka langsung melaju ke halaman villa. Pada saat ini, di halaman, lentera telah didekorasi. Tidak hanya 2 tim barongsai yang menunggu di sini, tetapi ada juga sebuah altar yang khusus didirikan oleh para ahli Feng Shui. Penduduk kepulauan Hong Kong paling percaya pada Feng Shui. Belum lagi peristiwa-peristiwa besar seperti pindah rumah, perkawinan, kelahiran, hari tua, sakit, dan kematian. Bahkan jika Anda membeli pot tanaman hijau, Anda tidak sabar untuk menemukan seorang ahli Feng Shui untuk melakukan matematika. Di mana dapat memperpanjang hidup Anda atau menghasilkan uang dari segala arah? Begitu datang ke acara besar seperti pindah rumah. Ini bukan perhitungan sederhana yang bisa diselesaikan. Jika kondisinya memungkinkan, Anda harus mengundang ahli Feng Shui untuk datang dan melakukannya, dan memberikan getaran yang baik ke seluruh rumah. Pada saat ini, di tengah altar, seorang pria muda yang mengenakan jubah Tao sedang mempersiapkan alat-alat ajaib yang dibutuhkan untuk latihan. Melihat Rolls-Royce yang dikendarai Stella, pemuda itu mengira itu Gerard. Dia sengaja mencubit tangannya, dan kemudian dengan hati-hati meletakkan pedang Taomu di sampingnya. Dia berjalan keluar dan berjalan dengan senyum di wajahnya. Namun, ketika dia melihat bahwa Charlie dan Stella yang datang ke sini, seluruh orang tertegun sejenak, dan kemudian dia mengenali Stella. Dan dia tiba-tiba terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dapat melihat Nona Fei di sini hari ini. Dan dia tidak menyangka bahwa Nona Fei jauh lebih cantik daripada yang dia lihat di TV. Dia sangat menakjubkan. Jadi, dia menekan kegembiraannya, segera melangkah maju. Membungkukkan tangannya ke Stella sedikit, dan berkata sambil tersenyum, "Jika saya tidak salah, Anda seharusnya menjadi Nona Stella Fei, kan?" Stella memandang pemuda itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapa kamu?" Pria muda itu tersenyum dan berkata, "Halo, Nona Fei, saya adalah Kepala Balai Suanji Hong Kong. Dan namaku Samson Yu." Bab 4737. Melihat tatapan penuh perhatian Samson Yu, Stella sedikit mengernyit. Tapi mengangguk dengan sopan dan berkata, "Apa kabar, Tuan Yu?" Samson sangat senang melihat wanita berpangkat tinggi untuk pertama kalinya. Jadi dia berkata dengan tersanjung, "Saya tidak mengharapkannya,
suatu kehormatan besar untuk bertemu dengan Nona Fei di sini. Setelah berbicara, dia buru-buru bertanya, Nona Fei, apakah Anda datang ke Hong Kong kali ini atas undangan Tuan Liu? Stella mengangguk ringan, ya. Simpson berkata dengan penuh semangat. Saya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuan Liu. Sejak zaman ayahku, kekayaan Feng Shui Tuan Liu telah ditangani oleh kami. Mengatakan itu dia melanjutkan, ngomong-ngomong, Nona Fei, jika Anda memiliki kebutuhan dalam keberuntungan Feng Shui, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Dan saya akan memberi Anda layanan paling profesional secara gratis. Segera, dia mengeluarkan kartu nama dari dalam jubah tau dan menyerahkannya kepada Stella. Dan dia berkata dengan hormat, Nona Fei, ini kartu nama saya. Ini memiliki informasi kontak di bawah ini. Tolong simpan itu. Stella tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan Simpson. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia terus mengejar dan berbicara. Jadi dia berencana mengambil kartu nama itu dan segera mencari alasan untuk pergi bersama Charlie. Namun, Charlie berkata kepada Simpson saat ini, Maaf, Tuan Yu, saya adalah Master Feng Shui kerajaan Nona Fei. Jadi dia mungkin tidak membutuhkan layanan profesionalmu. Samson tidak menyangka bahwa Charlie ternyata adalah ahli Feng Shui Stella. Awalnya, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mendekati seseorang seperti Stella. Dan cobalah menjadi Master Feng Shui-nya. Tapi dia tidak menyangka bahwa pemuda yang bersamanya sebenarnya adalah rekannya. Dan dia sudah mengambil perahu besar Stella terlebih dahulu. Simpson, yang tertekan di dalam hatinya, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya. Tuan, saya tidak tahu siapa Anda dan dari faksi apa Anda belajar? Metafisika Feng Shui kebanyakan tentang pewarisan. Secara umum, ada 6 sekte Feng Shui. Dan orang-orang di bidang ini pasti telah memperoleh hubungan dengan guru dan ajaran dari 6 sekte ini. Oleh karena itu, hanya mereka yang memiliki warisan guru yang jelas yang dapat menunjukkan kekuatannya di bidang Feng Shui. Jika tidak ada warisan guru yang jelas, mereka tidak akan diakui sama sekali di bidang ini. Ini seperti seorang pilot yang ingin menerbangkan pesawat. Dia harus belajar di sekolah penerbangan profesional dan mendapatkan lisensi pilot. Jika dia tidak memiliki gelar dan lisensi, tidak ada yang mau terbang dengan pesawat yang dia ambil. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan terbangnya. Justru karena inilah ketika orang-orang di bidang Feng Shui bertemu. Mereka harus terlebih dahulu bertanya tentang hubungan antara guru dan aliran pemikiran. Charlie tersenyum sedikit kali ini dan berkata, Saya tidak punya guru. Tetapi saya sering menonton TV dan membaca novel di tahun-tahun awal. Dan belajar beberapa pengetahuan Feng Shui. Simpson tercengang, dan berkata, Kamu bahkan tidak punya guru. Dan kamu berani menunjukkan Feng Shui kepada Nona Fei yang terhormat, bukankah kamu penipu? Begitu Simpson mengucapkan kata-kata ini, Charlie tidak marah. Tapi Stella menjadi marah lebih dulu, dia dengan tegas berkata dengan wajah dingin. TNU, tolong perhatikan kata-katamu, Tuan Wade bukan untuk kamu hakimi. Bab 4738. Sebenarnya, alasan Samson mengatakan ini adalah untuk mengingatkan Stella bahwa Charlie adalah pembohong. Yang datang dari alam liar, dan kekuatan serta ketenarannya jauh lebih rendah daripada dirinya sendiri. Jadi, alih-alih membiarkan orang seperti itu menjadi Master Feng Shui kerajaannya, dia mungkin juga menggantinya dengan dirinya sendiri. Namun, bagaimana dia bisa berpikir bahwa Stella, orang berpangkat tinggi, akan mengambil inisiatif untuk membela Master Feng Shui yang tidak dikenal ini, dan dia langsung cemburu. Jadi, dia memandang Charlie dan berkata dengan dingin, Saya adalah keturunan generasi ke-8 Suan Jitang. Nama Suan Jitang seperti guntur di Hong Kong, daratan, dan bahkan seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara. Bagaimana kami bisa dibandingkan dengan yang palsu sepertimu? Ayo, saya menyarankan Anda untuk menjauh dari Nona Fei sebelum Anda mengungkapkan diri Anda. Atau jika sesuatu terjadi pada keberuntungan Feng Shui Nona Fei karena sampahmu. Hanya kamu yang akan disalahkan atas kematianmu. Pada saat ini, Charlie menyipitkan mata pada Samson, dan bertanya dengan penuh minat. TNU dari Suan Jitang? Aku tidak tahu apa hubungannya dengan Yu Jinghai. Simpson segera berkata dengan angkuh. Dia adalah ayah saya. Dia terkenal di dalam dan luar negeri di bidang metafisika Feng Shui. Dan dia adalah master nomor 1. Tokoh besar yang tak terhitung jumlahnya di Hong Kong adalah penggemarnya. Oh, jadi begini,
Charlie tersenyum kecil. Saya tidak tahu di mana guru ini sekarang. Simpson segera membungkukkan tangannya di kejauhan. Ayah saya meninggalkan Hong Kong tahun lalu dan pergi mencari pencerahan. Dia telah pergi untuk retret dan berlatih di tempat yang unik. Mundur? Charlie tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku bertemu dengan ayahmu di awal. Simpson bertanya dengan heran, apakah kamu bertemu ayahku? Ya. Charlie tersenyum, itu tahun lalu. Simpson terkejut dan berkata, tahun lalu? Di mana kamu bertemu? Charlie berkata dengan acuh tak acuh, di Aurose Hill. Samson memandang Charlie tercengang, dan berkata, ayahku pergi ke Aurose Hill tahun lalu. Pada waktu itu, dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan berpartisipasi dalam lelang untuk menawar Tridacula yang tiada taranya. Apa kalian bertemu saat itu? Betul sekali. Charlie tersenyum, Tuan Yu sangat kuat di pelelangan, itu sangat mengesankan saya. Samson tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup. Bukannya dia takut pada Charlie, tapi dia tidak pernah tahu keberadaan ayahnya. Segera setelah ayahnya pergi ke Aurose Hill, dia kehilangan kontak. Simpson khawatir terjadi sesuatu padanya. Dia pernah menemukan seseorang untuk diselidiki di Aurose Hill. Tapi dia tidak menemukan petunjuk apapun. Dapat dikatakan bahwa hidup atau mati ayahnya tidak pasti. Untuk menjaga reputasi Suan Jitang, Simpson mengumumkan bahwa ayahnya telah mundur. Namun dia tidak pernah menyerah mencari keberadaan ayahnya. Bagaimanapun, reputasi Suan Jitang terutama didukung oleh ayahnya, Yu Jinghai. Orang-orang kaya di Hong Kong bersedia mengenali papan nama Suan Jitang karena kekuatan Jinghai. Hanya dengan menyatakan bahwa dia sedang mundur, pengaruh Aula Suanji dapat dipertahankan. Jika tidak, begitu orang-orang Hong Kong tahu bahwa keberadaan Yu Jinghai tidak diketahui, pengaruh Aula Suanji juga akan menurun. Jadi, Samson bertanya kepada Charlie dengan sedikit gugup, Pak, di mana terakhir kali Anda melihat ayah saya? Apa yang dia lakukan? Charlie tersenyum dan berkata, terakhir kali aku melihat ayahmu di pelelangan itu. Ayahmu tidak punya cukup uang untuk membeli kulit kerang itu, sepertinya dia tidak bahagia. Ekspresi Samson sedikit berubah. Ketika ayahnya menghadiri pelelangan tahun lalu, dia pernah mendengar ayahnya membicarakannya di telepon. Pada saat itu, ayahnya sangat marah, mengatakan bahwa seorang anak laki-laki memukulinya di tengah jalan. Dan menyambar trilobite dengan harga lebih dari 100 juta, yang membuatnya sangat tertekan. Kemudian, dia juga mengatakan bahwa dia ingin mencari kesempatan untuk merebut kembali clamshell. Tapi kemudian, keberadaan sang ayah entah kemana. Bab 4739. Pada saat ini, Simpson tidak bisa tidak bertanya. Apa yang terjadi kemudian? Apakah Anda tahu apa yang terjadi setelah itu? Charlie tersenyum dan berkata, saya kemudian mendengar bahwa ayahmu tersinggung pada konferensi metafisika. Seorang ahli metafisika di daratan, ketika dia bertarung dengan orang lain. Karena dia suka berpura-pura terlalu banyak, dia dituntun oleh pihak lain, dan dia dipecah menjadi bubuk dengan guntur. Itu benar-benar pernyataan yang meremehkan oleh Charlie tentang ayahnya yang tersambar petir sampai mati. Dan Simpson menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bagaimana mungkin? Tingkat metafisika ayah saya luar biasa. Dan dia belum pernah bertemu saingan di industri selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa menarik guntur, itu hanya omong kosong. Anda pikir itu dari Hollywood? Film? Dengan palu, kamu bisa memanggil guntur. Charlie berkata sambil tersenyum, itulah kebenarannya. Jika Anda mengatakan Anda tidak percaya, maka saya tidak punya apa-apa untuk meyakinkan Anda. Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, oh, ngomong-ngomong, aku punya sedikit nasib denganmu Suan Jitang. Aku tidak hanya bertemu ayahmu Yu Jinghai, tapi aku juga bertemu tuanmu Karishuan. Apa? Simpson tampak sangat ketakutan. Dia bertanya, apakah Anda melihat paman saya Kari? Ya. Charlie tersenyum dan berkata, dia juga pergi ke Aurose Hill beberapa waktu lalu. Dan sejauh yang saya tahu, dia tampaknya telah meninggal di Aurose Hill juga. Tidak memungkinkan. Sama sekali tidak mungkin. Simpson berkata dengan dingin. Tuan senior Kari luar biasa, dan teknik membesarkan gunya luar biasa.
Dengan kekuatannya, bahkan jika ayahku ada di depannya, dia pasti takut padanya dengan 3 poin. Seseorang mungkin bisa membunuhnya. Kamu tidak berbohong di sini untuk membingungkan publik dan membingkai reputasi ayah dan pamanku. Charlie mengangkat bahu. Kamu membosankan, kurasa kamu tidak pernah tahu keberadaan ayahmu. Ini terlalu menyedihkan, jadi saya dengan baik hati mengatakan yang sebenarnya. Tapi kamu tidak percaya padaku ketika aku memberitahumu, dan kamu mengatakan bahwa aku menjebak ayahmu. Bukankah ini caramu membayar kebaikan? Samson berkata dengan tajam, "Nak, jangan berdiri di depanku dengan lidahmu yang licin. Aku tahu maksudmu, kamu hanya ingin pamer di depan Nona Fei. Tapi kesalahanmu adalah kamu tidak boleh menginjak-injak ayahku dan pamanku di depanku." Charlie tersenyum tak berdaya. "Kamu mengatakan bahwa kamu benar-benar bodoh. Aku melihatmu sebagai yatim piatu, mengasihanimu dengan kebaikan dan simpati, dan kamu masih tersenyum padaku. Jika itu masalahnya, maka kamu harus berpura-pura bahwa aku tidak mengatakannya. Dan tunggu beberapa tahun untuk melihat apa yang akan dilakukan ayahmu. Dia tidak akan keluar untuk bersatu kembali denganmu." Dengan mengatakan itu, Charlie berkata kepada Stella, yang ada di sampingnya, "Nona Fei, mengapa kita tidak pergi ke villa dan menunggu?" "Oke, Tuan Wade." Stella mengangguk dengan hormat, dan membungkuk untuk memberi jalan kepada Charlie dengan hormat. Dan berkata, "Tuan Wade, tolong dulu." "Oke." Secara alami, Charlie tidak akan terlalu sopan kepada Stella dan berjalan menuju villa. Bahkan, dia tidak ingin melakukan apapun dengan Simpson. Lagi pula, dia secara pribadi memanggil petir untuk membunuh ayah biologis anak ini. Orang mengatakan bahwa segala sesuatu harus tetap ditelepon. Jika dia membunuh Yu Jinghai sendiri, tidak perlu meneriakinya. Namun, Samson merasa Charlie memfitnah ayah dan pamannya. Jika dia membiarkannya pergi, bagaimana dia bisa memiliki wajah di depan Stella? Lebih penting lagi, dari apa yang Stella katakan dan lakukan pada Charlie barusan, dia bisa melihat bahwa Stella sangat menghormati Charlie, yang membuatnya menebak bahwa dia pasti orang yang sangat percaya pada metafisika Feng Shui. Anda tahu, tidak mudah untuk bertemu klien seperti ini. Tidak hanya dia kaya, berkuasa, dan memiliki status, tetapi dia juga rela menghabiskan banyak uang. Dia tidak hanya rela menghabiskan banyak uang, tapi dia juga tidak secara sadar memperlakukan Anda sebagai inferior. Jika Anda dapat menangkap pelanggan seperti itu, Anda tidak perlu khawatir tentang menghasilkan uang dalam hidup Anda. Apakah ada yang lebih baik dari ini? Bab 4740. Memikirkan hal ini, Samson bahkan mulai membayangkan bahwa dia telah menggantikan Charlie. Berdiri dengan bangga di samping Stella dengan tangan di belakang punggungnya. Dan Stella, wanita cantik dengan kekayaan keluarga triliunan dolar, tidak hanya membiarkannya mengikutinya, tetapi bahkan menunjukkan rasa hormat kepadanya, dan akan membungkuk sedikit dan mengucapkan kalimat, "Tuan Yu, tolong dulu." Perasaan ini membuat otaknya mendidih. Karena itu, dia bahkan lebih enggan melepaskan kesempatan emas ini. Saat Charlie sedang berjalan menuju villa, dia tiba-tiba bergegas di depan Charlie, memblokirnya, dan berkata dengan dingin, "Nak, kamu mengarang fakta dan menghina ayah dan pamanku. Sekarang kamu hanya ingin pergi seperti ini?" Charlie tidak bisa menahan tawa dan bertanya, "Ada apa? Apakah Anda masih ingin menantang saya?" "Menantangmu?" Simpson berkata dengan ekspresi tegas. "Saya tidak peduli dengan pemerasan, saya hanya ingin Anda memberi saya penjelasan yang memuaskan. Untuk apa yang kamu katakan tadi, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Charlie menggelengkan kepalanya tak berdaya, menepuk bahunya, dan berkata dengan serius, "TNU, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Jika saya menggali hati saya, Anda akan menemukan bahwa ayah Anda meninggal dengan sangat buruk. Sebagai putranya dan ahli warisnya, Anda harus belajar untuk tidak menonjolkan diri. Dan tidak perlu melebarkan lubang hidungmu ke langit kemanapun kamu pergi seperti yang dilakukan ayahmu. Pergilah, jika tidak, jika saya memiliki masalah, saya akan lepas kendali." "Kamu sombong." Simpson sangat marah, dan berteriak dengan tajam, "Nak, kamu menghina ayahku berulang kali, hari ini aku tidak akan pernah memaafkanmu." Stella di samping tidak tahan lagi, dan berkata dengan dingin, "Ten Wade baru saja memberitahu Anda bahwa dia adalah master Feng Shui kerajaan saya. Kamu berani mengancamnya di depanku, kan?"
Sedikit terlalu banyak? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Stella Faye tidak marah? Ketika Simpson mendengar ini, dia gemetar ketakutan, dan berkata, "Nona Faye, kamu salahkan aku. Saya tidak mengancamnya, saya ingin Anda tahu bahwa dia adalah pembohong yang penuh kebohongan." Stella berkata dengan dingin, "Tuan Yu, saya menyarankan Anda untuk tidak bermain terlalu banyak. Di mata saya, Anda 1/10.000 dari Tuan Wade. Lebih baik jika Anda masih memiliki pengetahuan diri dan tidak ingin terlalu malu. Jangan membuat kata-kata provokatif, jika tidak, aku akan menjadi orang pertama yang membantahnya." Samson benar-benar tidak menyangka Stella akan begitu protektif terhadap Charlie. Dan bahkan memiliki arti beberapa makanan haram dan bedah otak. Semakin ini terjadi, semakin dia merasa bahwa Charlie pasti telah mencuci otak Stella. Dan dia bahkan mungkin menggunakan PUA untuk mengendalikan pikiran Stella. Alasan mengapa dia berpikir begitu adalah karena Samson juga master PUA. Dia pandai feng shui dan keberuntungan, dan dia sangat ahli dalam mengedipkan kata-kata orang. Dia sering dapat memberitahu orang-orang apa yang mereka katakan kepadanya. Hal ini juga terjadi. Dia juga memiliki banyak gadis PUA di hari kerja. Entah mencuci otak para gadis dan menjadikan mereka mainannya, atau mencuci otak karyawan perempuan dan menjadi banteng dan kudanya. Bahkan dia pernah mencoba mencuci otak pelanggan wanita. Pelanggan wanita berlatih ke mesin ATM miliknya. Oleh karena itu, dilihat dari pengalamannya sendiri selama bertahun-tahun, Stella memiliki kemungkinan besar untuk diberikan ke PUA oleh Charlie. Hal ini membuat Simpson tidak hanya sangat marah tetapi juga sangat cemburu. Perasaan seperti ini seperti tikus yang baru saja mencuri sepotong roti. Ketika dia berpuas diri, dia tiba-tiba melihat tikus lain memiliki pabrik roti. Ketidakseimbangan besar dan kesenjangan psikologis membuatnya sedikit mengerikan. Dia menunjuk Charlie dan berkata kepada Stella, "Nona Faye, orang ini banyak bicara. Kamu tidak boleh dicuci otak olehnya." Pikirkan tentang itu, dia benar-benar berani mengatakan bahwa ayahku terbunuh oleh Guntur. Bagaimana mungkin seseorang di dunia ini dapat memanipulasi Guntur? Kamu berpendidikan tinggi, bisakah kamu tertipu oleh kebohongan seperti itu? Charlie menatapnya, dia berkata sambil tersenyum. "Ayahmu benar-benar terbunuh oleh petir." Seseorang mengangkat tangannya dan meneriakkan Guntur, dan ayahmu berubah menjadi abu. Samson tidak peduli untuk marah pada Charlie, dan bertanya langsung kepada Stella. "Nona Faye, apakah Anda percaya kata-kata tidak masuk akal seperti itu?" Stella mengangguk dan berkata dengan dingin, "Aku percaya. Karena Tuan Wade mengatakan bahwa ayahmu terbunuh oleh petir. Ayahmu pasti terbunuh oleh petir dan ditaburi bubuk sampai mati."